Halo, perkenalkan nama saya Christine Olivia Theodora Wayoi. Di sini saya akan membuat video simulasi mengenai materi listrik dinamis dengan menggunakan aplikasi Proto. Di dalam listrik dinamis terdapat dua rangkaian. Rangkaian yang pertama yaitu rangkaian seri dan yang kedua yaitu rangkaian paralel. Nah, selanjutnya kita lihat di aplikasi Proto. Itu adalah bentuk dari aplikasi Proto. Nah, di situ aplikasi Proto terdapat menu tanda tambah. Kita klik untuk melihat menu-menu yang dapat kita gunakan untuk membuat rangkaian seri ataupun rangkaian paralel. Yang akan pertama kita buat yaitu rangkaian seri. Nah, yang pertama kita klik yaitu ground. Nah, kita klik dan kita atur sesuai dengan posisi rangkaian yang akan kita buat. Nah, setelah kita atur, kita pilih yang kedua yaitu baterai. Nah, kita klik menu baterai. Nah, kita klik. Nah, di situ menu baterainya dengan kuat arus 0 ampere dan tegangannya sebesar 5 volt. Oke, kita atur sesuai dengan posisi yang kita ingin rangkai. Oke, yang selanjutnya kita pilih menu ammeter. Nah, kita klik menu ammeter. Kita dapat merubah posisi ammeter menggunakan tanda panah berputar. Oke, kita sambungkan dengan kawat penghantar. Nah, kita pilih lagi ammeter. Sebelum kita pilih ammeter, kita atur dulu posisi baterai dengan ammeter yang pertama. Kita hapus kawat penghantarnya menggunakan penghapus di bawah. Nah, kita atur posisi ammeternya itu sejajar. Ya. Oke, kita sambungkan menggunakan kawat penghantar. Nah, setelah kita hubungkan dengan kawat penghantar, nah, kita sambungkan lagi kawat penghantarnya. Kemudian kita klik tanda tambah. Kita pilih menu resistor. Nah, resistor di situ yang akan kita gunakan ada resistor 1 dan resistor 2. Nah, resistor yang pertama kita klik ya untuk mengganti namanya menjadi resistansi dan kita dapat mengatur berapa hambatan yang dimiliki oleh resistor pertama. Di situ yang saya pilih yaitu adalah 4 ohm untuk resistor yang pertama. Nah, kemudian kita atur lagi resistor yang kedua, kita lakukan hal yang sama seperti tadi. Nah, yang kedua saya atur besar hambatan yang dimiliki oleh resistor kedua yaitu 2 ohm. Setelah selesai, kita hubungkan antara ammeter dengan resistor pertama menggunakan kawat penghantar. Kita susun secara sejajar. Nah, kemudian kita pilih lagi menu ammeter. Kita klik menu ammeter. Nah, kita hubungkan lagi menu ammeter ini dengan resistor pertama. Kita hubungkan dengan kawat penghantar. Nah, setelah dihubungkan dengan kawat penghantar, kita klik lagi resistor yang kedua. Kita hubungkan lagi dengan ammeter menggunakan kawat penghantar. Kita buat kabel penghantarnya. Setelah itu kita klik lagi tanda tambah. Kita pilih menu voltmeter. Nah, kita atur tegangan yang pertama, kita atur di atas resistor yang pertama juga. Kita hubungkan dengan kawat penghantar. Begitu pula kita lakukan hal yang sama pada tegangan yang kedua. Kita atur pas berada di atas resistor yang kedua. Setelah kita hubungkan, selanjutnya kita klik lagi tanda tambah. Kita pilih menu ammeter dan voltmeter. Nah, setelah itu kita atur menu ammeternya itu ya. Kita atur posisinya. Kita sambungkan dengan kawat penghantar. Kita klik lagi menu voltnya. Kita sambungkan dengan kawat penghantar. Kemudian kita hubungkan satu sama lain.
Kemudian kita hubungkan semuanya dengan kawat penghantar. Kita dapat menghapusnya menggunakan penghapus yang di bawah. Setelah itu kita hubungkan dengan ground. Setelah itu kita tekan tombol run dan dijalankan. Inilah tampilan dari rangkaian seri yang dapat kita buat. Nah, di situ kuat arusnya masih bernilai negatif. Untuk itu kita dapat menindih tanda panah berputar untuk mendapat nilai kuat arus yang positif. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa rangkaian seri adalah rangkaian yang memiliki jumlah kuat arus listrik yang sama. Nah, di situ dia memiliki voltmeternya, yaitu yang voltmeter pertama 3,3. Nah, di situ kita peroleh tegangan yang pertama sebesar 3,3 volt dan tegangan yang kedua sebesar 1,7 volt. Di situ juga kita peroleh kuat arus listrik yang sama, yaitu 8. Dari rangkaian tersebut, pada resistor yang pertama kita peroleh tegangannya yaitu 3,3 volt dengan kuat arus 83,3 mA. Pada resistor yang kedua kita peroleh tegangan sebesar 1,7 volt dengan kuat arus listrik 83,3 mA. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa pada rangkaian seri yang sama adalah kuat arus listriknya. Nah, yang selanjutnya akan kita buat yaitu rangkaian yaitu rangkaian paralel. Nah, dalam rangkaian paralel ini telah saya bangun. Selanjutnya kita akan buat rangkaian paralel. Nah, di situ di rangkaian paralel ini saya telah siapkan 4 resistor dengan masing-masing hambatan yang berbeda. Nah, pada resistor yang pertama yaitu 2 kilo ohm, resistor yang kedua yaitu 7 kilo ohm, resistor yang ketiga yaitu 30 kilo ohm, dan resistor yang keempat yaitu 15 kilo ohm. Nah, di situ kita bisa hubungkan dengan amperemeter yang telah tersedia di situ. Nah, di situ amperemeternya belum ada nilainya. Kita hubungkan antara amperemeter dengan resistor. Resistor pertama dengan ampere pertama, yang kedua, dan yang ketiga sampai yang keempat. Setelah itu kita hubungkan lagi voltmeter yang di bagian atas. Kita hubungkan langsung dengan rangkaian tersebut. Kita hubungkan menggunakan kawat penghantar. Nah, voltmeter yang paling di atas kita hubungkan dengan baterai. Nah, kita sambungkan satu persatu dulu. Setelah kita hubungkan dan kita rangkai semua rangkaian, kita tinggal klik. Kita mengatur yang memang harus diatur agar ketika rangkaiannya dengan hasil itu kita mendapatkan hasil yang positif, bukan hasil yang negatif. Nah, di situ kita klik run dan akhirnya sudah jalan. Nah, di situ setelah kita jalankan, dia dapat jalan dengan baik. Nah, ketika kita menekan run atau menjalankan dari rangkaian paralel tersebut, nah di situ kita peroleh bahwa kuat arus yang didapatkan dari rangkaian paralel tersebut berbeda-beda, baik pada resistor pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, sedangkan tegangan yang kita peroleh pada keempat resistor tersebut adalah sama, yaitu tegangannya sebesar 5 volt. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.